Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran hari ini, satu orang berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum belajar marilah kita berdoa agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Pak. Tony, Rizky Hidayah, Nurul, Setia, Dwi Febrianti, Miranda, Prayoga, Samrial, Rita, Roy, Rio, Ayu Wulandari. Oke, lengkap semua. Nanti pada saat pembelajaran Pak minta seluruhnya untuk aktif. Pakai itu pada saat nanti tanya jawab, diskusi maupun presentasi. Terus yang kedua, pada saat nanti berbicara Pak minta agak mengeraskan suaranya sedikit biar lebih kedengaran. Sebelumnya minggu kemarin kita sudah mempelajari marketing mix, membicarakan tentang produk dengan price, di mana produk ini adalah apa saja yang dapat ditawarkan baik berupa barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Sementara setelah produk ada lagi marketing mix ini membicarakan tentang price-nya. Nah, price di sini adalah setiap barang yang kita ketahui wajib ada harganya. Nah, itu pelajaran minggu sebelumnya. Nah, hari ini kita masih membicarakan tentang marketing mix. Jadi materinya terlanjut. Jadi Pak harapkan karena ini pembelajarannya sangat penting, mata pelajarannya produktif, Pak mengimbau dan itu tidak bosan-bosannya bersemangat dalam hal menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu ini punya wajib dan ilmu tidak bisa diperoleh dengan jasad yang santai. Perlu garis. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini membicarakan tentang marketing mix seperti yang terlihat di layar. Kita membicarakan hari ini adalah tentang distribusi dan promosi, di mana nanti siswa dapat menyimpulkan distribusi itu dengan cermat, siswa dapat menyimpulkan promosi dengan cermat, dan siswa dapat menjelaskan penerapan bauran pemasaran yang tepat dan menyusun bauran pemasaran sesuai dengan produk. Nah, ini tujuan yang harus kita capai pada saat pembelajaran untuk hari ini. Sementara untuk acuan pembelajarannya, nanti pada saat 2 jam ini 2 kali 45 menit, acuan pembelajaran yang Pak lakukan adalah pertama, model pembelajarannya adalah PBL. Metodenya nanti Pak akan memberikan ceramah, diskusi, tanya jawab, dan nanti juga akan dipresentasikan ke depan. Satu kelompok nanti akan Pak bagi, satu kelompoknya ada 4 orang. Jadi nanti kalian presentasinya per kelompok ke depan 4 orang. Itu nanti di kegiatan intinya. Seperti yang terlihat di layar, kita membicarakan hari ini tentang marketing mix dalam hal price. Ini bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah sama dengan saluran distribusi atau distribusi. Nah, di sini kita tidak asing lagi mendengar istilah distribusi di sini. Apa itu distribusi? Distribusi adalah apa saja atau kegiatan yang dalam aktivitasnya mempermudah, memperlancar dalam hal menyalurkan barang dari produsen. Ada media itu artinya alat. Kita perhatikan dulu. Ada media, kita melakukan iklan dengan cara alat advertising. Ada melalui promosi penjualan atau sales promotion, ada penjualan pribadi, personal selling, dan ada yang terakhir publisitas. Tolong perhatikan konsepnya. Advertising ini kegiatan promosi yang banyak dilakukan oleh orang di zaman sekarang, apalagi zaman sudah canggih. Nah, melalui media apa atau alat yang dinamakan dengan advertising, misalnya dengan cara pembuatan atau pemasangan brosur maupun spanduk maupun poster.
kemanapun kalian pergi, dalam aktivitas sehari-hari pasti kita membaca yang namanya atau melihat ini poster, ini spanduk, ini baliho. Ini merupakan salah satu contoh alat yang digunakan dalam promosi di dalam namanya periklanan. Itu yang pertama. Paham dulu konsepnya? Sampai sini dulu paham? Dua, sales promotion. Nah, ini sifatnya sementara, tapi walaupun sifatnya sementara juga banyak dilakukan orang. Apa sebabnya? Tujuan pertamanya adalah untuk meningkatkan laba. Karena promosi tujuannya adalah tetap untuk meningkatkan laba atau penjualan omset. Nah, bagaimana caranya agar omset ini bisa meningkat, laba bisa meningkat, berpengaruh kepada penjualan? Pertama, ini banyak caranya. Orang sering melakukan yang namanya dengan dalam hal sales promotion di sini, misal dengan memberikan hadiah. Selain dari hadiah, apa ya contohnya? Kita membeli satu produk dapat hadiah. Apa contohnya? Beli produk apa? HP dapat casing, oke boleh lah. Apa lagi? Rinso dapat piring, apa lagi? Kopi dapat gelas. Itu kan ada hadiahnya. Itu namanya sales promosinya. Selain dari pemberian hadiah, ada lagi yang bisa kita lakukan. Misalnya ada sampel gratis. Misalnya penjual pasti diakan sampelnya. Ini sampelnya gratis, silahkan dinikmati. Kelompok 1. Di sini ada 12 orang, tadi di sini 3, berarti satu kelompok sesuai dengan apa sampaikan tadi 4. Rizky, Lulu, Setia, Dwi, kelompok 1. Kelompok 2, Miranda, Prayoga, Sariel, maaf, ulangi. Noni di atas ya. Noni, Rizky, Lulu, Setia, kelompok 1. Ya, silakan cari tempat duduknya berdekatan. 2, Dwi, ulangi 1, 2, 3, 4. Dwi, Miranda, Prayoga, Sarial. Ini kelompok 2. Sisanya kelompok 3. Lita, Roy, Rio, Ayu. Silakan duduk sesuai dengan teman anggota kelompoknya berdekatan berhadapan-hadapan. Jadi kelihatan aktivitasnya. Silakan. Masih ada sekitar setengah jam lagi. Mudah-mudahan bisa kita melakukan presentasi selanjutnya. Silakan. Silakan. Kita akan membuat lingkaran, jadi kita saksikan kalian bingung kiri kanan. Diputar saja medianya. Satu kelompok 4 orang. Silakan. Nah, selama diskusi kelompok melakukan aktivitas penilaian maupun nanti pada saat distribusi. Silakan dibahas produknya apa, price-nya berapa, distribusinya, dan sampai kepada promosi di grup PA. Silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Contoh penerapan bauran pemasaran marketing ayam geprek. Yang pertama, produk. Produk adalah apa yang ditawarkan di dalam pasar untuk dipertahankan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Termasuk di dalamnya adalah objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi, dan kegiatan. Untuk memuaskan keinginan konsumen, produk yang ditawarkan harus sesuai dengan kebutuhan konsumen. Menurut tujuan pemakainya, ayam geprek adalah produk barang konsumsi atau consumer goods. Barang konsumsi adalah barang-barang yang digunakan untuk konsumsi atau pemakaian sendiri. Pembelian barang ini didasarkan atas kebiasaan pembeli dari konsumen, seperti pembelian kebutuhan sehari-hari dalam jumlah sedikit. Jadi pembeli barang konsumsi ini adalah pembeli atau konsumen akhir, bukan pemakai industri. Barang konsumen adalah barang yang dikonsumsi untuk kepentingan konsumen akhir sendiri.
individu, dan rumah tangga, bukan untuk tujuan bisnis. 3. Distribusi yang akan dilakukan adalah distribusi langsung, yaitu distribusi dari produsen ke konsumen tanpa berat tahap. 4. Promosi adalah alat pemasaran yang digunakan sebagai strategi untuk berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Melalui promosi, penjual mencoba meyakinkan pembeli untuk membeli produk. Promosi yang akan dilakukan adalah promosi dengan cara personal sendiri. Baiklah, sekian presentasi dari Bapak kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Silakan. Balita perwakilan satu kelompok ada yang nanya. Silakan dengan cepat. Silakan. Selamat. Apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilaksanakan secara efektif dengan personal sendiri? Nah, kumpulkan dulu pertanyaannya. Perwakilan kelompok 3. Nah, silakan. Apakah harga yang telah ditetapkan dalam penjualan ayam geprek ini bisa berubah? Silakan jawab. Baiklah, untuk pertanyaan yang kelompok pertama, apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilaksanakan secara efektif dengan personal selling? Jawabannya bisa, karena metode penjualan yang dipersonalisasi yang menggunakan interaksi orang ke orang antara perwakilan penjualan dan pihak pelanggan untuk mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan serta tidak memerlukan biaya dalam melakukan promosinya. Untuk pertanyaan dari kelompok 2, apakah harga yang pernah ditetapkan dalam penjualan ayam geprek ini bisa berubah? Jawab bisa. Harga ayam geprek ini bisa berubah suatu saat ketika harga bahan baku naik atau biaya operasional dan biaya padunya bertambah. Gimana? Kelompok puas? Nah, jadi mau ulangi, apakah harganya nanti akan berubah? Ada kemungkinan berubah? Tentu akan bisa berubah. Bisa naik dan bisa berubah. Man lazimnya barang Indonesia kalau sudah naik susah lagi untuk turun. Nah, tadi pertanyaan pertamanya, apakah promosi yang dilakukan dalam usaha ayam geprek ini bisa dilakukan secara efektif dengan personal selling? nah, apakah bisa secara efektif dilakukan secara personal selling? Bisa. Jadi personal selling ini artinya promosi yang dilakukan secara langsung kita buka. Biasanya kalau makanan kan orang lebih mudah membantu dalam hal promosi, walaupun itu bukan kita minta. Oh, di sana nyaman makanannya, oh di sana enak makanannya, oh di sana saya sudah pernah nyicipinya, harganya murah dan segala macam. Itu merupakan salah satu bentuk wujud dari personal selling. Sampai di sini paham? Waktu kita ada 20 menit lagi, silakan tutup. Setelah ini Pak ini melakukan evaluasi, Pak ini share soal di WA, nanti dijawab melalui online. Sekian presentasi yang tadi kami tutupan. Bagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan dapat share di grup. Silakan kalian jawab masing-masing. Ada 5 soal. Tinggal tulis namanya di sana di form tadi. Baca soalnya dengan cermat, dengan buru-buru. Waktunya 10 menit 5 soal. Langsung terkirim, nanti akan ketahuan berapa nilai kalian pribadi. Jadi pada saat selesai terkirim, nilainya akan langsung keluar. Jangan sebelah sini selesai semua. Sebelah sini. Nah, ada yang dapat nilai 100? 80? Nah, serial. Kita pantau di laptop. Pipa ini nanti akan ini nengok pula. Serial, Roy, Lita, apa? Ya. Nah, sabar dulu 80. Yang lain jalan ini Pak tutup. Pak ingatkan lagi, pembelajaran kita tadi adalah mengenai flash dan promosi. Di mana flash ini merupakan distribusi. Apa tadi distribusi? Kegiatan menyalurkan, mempermudah dan memperlancar pengiriman barang dari siapa kepada siapa, dari produsen ke tangan konsumen. Dan marketing yang terakhir yang dibahas adalah mengenai promosi. Apa itu tadi promosi? Karena sedikit kegiatan
memperkenalkan barang, menawarkan barang dan meyakinkan sehingga timbul keinginan dari pembeli terhadap produk yang telah kita bahas hari ini. Nah, mengenai rangkuman, Mbak Kita silakan Roy bacakan rangkumannya apa yang jelas kita pelajari dari awal tadi. Keraskan sedikit suaranya. Jadi dari materi tadi dapat disimpulkan bahwa promosi adalah kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka menyadar dan tertarik lalu membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Tujuan promosi antara lain yang pertama memberikan informasi kepada pihak lain, terutama konsumen tentang produk yang disukai perusahaan. Yang kedua, memberitahukan persepsi produk yang dibutuhkan kepada pelanggan. Yang ketiga, memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang produk kepada pihak lain terutama konsumen. Yang keempat, mendorong untuk memilih dan membeli satu produk yang ditawarkan. Yang kelima, mengimbangi kelemahan unsur produk pemasaran yang lain. Yang keenam, menerapkan citra yang baik yang telah dihasilkan. Media promosi dalam mempromosikan produknya, pengusaha dapat memilih beberapa cara, yakni yang pertama periklanan atau advertising. Advertising adalah alat utama bagi pengusaha untuk mempengaruhi konsumennya. Advertising dapat dilakukan oleh pengusaha melalui surat kabar, radio, majalah, bioskop, televisi, ataupun dalam bentuk poster yang dipasang di pinggir jalan atau tempat strategis lainnya. Yang kedua, promosi penjualan atau sales promotion. Promosi penjualan merupakan kegiatan perusahaan untuk menjajakan produk yang dipasarkan sedemikian rupa sehingga menarik perhatian konsumen. Yang ketiga, penjualan pribadi atau personal selling. Personal selling adalah kegiatan perusahaan untuk melakukan kontak langsung dengan para calon konsumennya. Yang terakhir, publicitas communication. Oke, itu kesimpulan atau rangkuman dari pembelajaran kita mengenai marketing mix khusus untuk pembahasan hari ini adalah price dan promotion. Ini penting. Dari minggu-minggu sebelumnya kita sudah membahas produk, kita sudah membahas price, tidak ada produk yang tidak ada harganya, baru bisa melakukan transaksi. Dan yang namanya produk juga perlu peranan penting dari distribusi atau place-nya. Dan yang terakhir, tidak akan terlepas dalam tanda kutip pengaruh dari promosi. Apakah itu dari segi advertising, sales promotionnya, personal selling-nya, dan publicity-nya atau sifatnya publik. Nah, ini rangkuman atau kesimpulan kita. Nah, untuk minggu depannya, karena materi kita sudah habis marketing mix, jadi Pak ingatkan untuk minggu depan kita adalah melakukan yang namanya ulangan harian. Ulangan hariannya seputaran tentang marketing mix. Jadi mulai dari produk, terus price, harga, dan ketiga hari ini flash, dan yang terakhir promosi. Silakan baca ulang lagi, review lagi materinya, modul-modul yang telah Pak berikan. Minggu depan kita melakukan ulangan harian khusus untuk bab marketing. Sebelum selesai, silakan doa satu orang. Roy, itu. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa untuk tema dan pekerjaan masing-masing. Berdoa dimulai.